Shalom, salam jumpa dalam kasih Kristus. Kita bertemu kembali dalam program Suara Kebenaran, Gemit Klasis Kota Kupang Timur. Bagi kita yang tinggal di sebagai masyarakat Kota Kupang, ada pemandangan yang menarik akhir-akhir ini, khususnya yang terjadi di lampu merah. Ada sekelompok anak yang berjualan koran, tapi juga mereka terlihat kadang meminta sesuatu dari para pengendara kendaraan bermotor yang hendak lewat. Mereka adalah warga gereja. Pada sisi yang lain juga kita sering menyaksikan ada banyak sekali anak-anak gereja, anak-anak orang Kristen yang berkeliaran pada saat jam atau waktu ibadah. Latar belakang ini, saya mengajak kita semua untuk melihat bagaimana sebenarnya hubungan relasi antara gereja dan anak-anak. Kita belajar dari teks Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Kisah tentang kehidupan Yesus yang ketika berumur 12 tahun. Ia bersama orang tuanya ada di Yerusalem di Bait Allah dalam perayaan Paskah. Menurut Keluaran 23 ayat 14, ada 3 perayaan besar keagamaan yang harus diperhatikan oleh setiap orang Israel. Salah satunya adalah Hari Raya Roti Tidak Beragi. Orang Israel menyebut perayaan ini dengan nama Paskah. Mereka datang dari kampung dan kota masing-masing untuk memperingati pembebasan dari perbudakan di Mesir. Maria dan Yusuf juga memelihara tradisi suci ini. Tiap tahun mereka pergi ke Yerusalem untuk berpaskah bersama. Dan ini adalah pengalaman yang baru sesuai dengan teks Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52, ketika Yesus yang baru berumur 12 tahun diikut sertakan. Bagi Yesus ini pengalaman pertama dan karena itu tentu sangat istimewa. Pergi ke Yerusalem merupakan sebuah pengalaman spiritual yang sangat bermartabat. Hal ini dilukiskan sangat jelas dalam Mazmur Syiarah. Keselamatan dan pembebasan yang Allah kerjakan juga ditujukan kepada anak-anak. Ia mengundang mereka untuk merayakan Paskah. Keluaran 13 ayat 14 Allah berfirman, "Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya ini? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangan Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan." Mereka, dalam hal ini anak-anak, perlu mendapat perhatian khusus di dalam perayaan Paskah Yahudi. Inilah yang seharusnya terjadi pada Yesus dan sejumlah anak-anak lain seusia dia yang sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Tetapi apa yang terjadi dalam teks Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52? Maria dan Yusuf kehilangan Yesus. Rupanya perhatian mereka lebih tertuju kepada perayaan itu, pada liturginya, pada ritus-ritus dan ketentuan-ketentuan korban, serta prosesi keimamatan sehingga mereka melupakan Yesus. Anak-anak yang hadir di sana, tentu salah satunya Yesus, dilupakan di dalam perayaan Paskah. Padahal perayaan itu ditetapkan dengan maksud supaya anak-anak tahu dan mengerti mengapa itu diadakan. Paskah di Israel dirayakan dengan memberi perhatian kepada anak-anak. Tentu ini tidak bisa dipisahkan dengan peristiwa bagaimana Allah menyelamatkan secara khusus anak-anak sulung dari orang-orang Israel. Tapi apa yang terjadi pada perayaan Paskah waktu Israel sudah menduduki atau sudah ada di tanah Kanaan?
Yang terjadi adalah anak-anak dilupakan. Maria dan Yusuf dan sudah pasti banyak orang tua lain yang ada di Yerusalem mengalami hal yang sama. Mereka tidak tahu di mana anak-anak mereka berada waktu mereka sedang ada di Yerusalem. Melupakan dan kehilangan anak-anak waktu ibadah berlangsung adalah suatu fakta tragis yang terus berulang dalam banyak budaya dan kehidupan masyarakat pada masa kini. Episode masa kecil Yesus yang ditampilkan oleh Lukas penuh dengan pesan. Kalau maksud Lukas dengan episode ini kita pahami secara negatif, kita bisa mengatakan bahwa Lukas dengan sengaja menonjolkan sikap gereja yang cenderung meremehkan dan menomorduakan anak-anak dalam banyak kegiatan ibadah, dalam program-program pelayanan atau aksi-aksi pemberitaan perhatian terhadap anak. Kita harus dengan jujur mengakui bahwa belumlah maksimal. Dan kalau ini memang terjadi, Lukas sudah mencatat bahwa hal yang sama juga dialami oleh Yesus tatkala ia berumur 12 tahun. Kalau kita mencermati cerita Lukas mengenai masa kecil Yesus sewaktu dia berumur 12 tahun, kita tahu bahwa ternyata Yesus juga mengalami apa yang dirasakan oleh anak-anak pada masa kini. Nampaknya dengan jelas bahwa masa kecil Yesus ternyata menjadi pusat perhatian dari orang-orang di sekelilingnya. Ketika Yesus masih ada dalam kandungan ibunya Maria, sudah terdengar nyanyian yang disiapkan untuk menyambut kelahiran Yesus. Zakaria dan Elizabeth bernyanyi. Nyanyian mereka berisi kesaksian, harapan tentang Yesus. Lukas adalah satu-satunya penginjil yang menyediakan waktu dan tempat untuk bercerita tentang masa kanak-kanak Yesus. Ini tentu saja bukan satu kebetulan. Lukas melakukan ini untuk memperlihatkan apa sesungguhnya yang harus gereja buat dalam pelayanan dan kesaksiannya. Gereja yang sejati harus memberi perhatian yang sama serius terhadap anak-anak. Lukas kembali menegaskan ini dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 39. Ketika Petrus mengatakan bahwa sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Ini menjadi hal yang menarik, sebab bukankah dulu Petrus adalah murid yang memimpin teman-temannya memerahi orang-orang tua yang membawa anak-anak mereka datang kepada Yesus. Tetapi kini Petrus telah berubah. Dulu dia alergi terhadap anak-anak. Setelah peristiwa Pentakosta, justru memiliki pandangan dan sikap yang baru terhadap anak-anak. Gereja yang dibangun di atas ajaran para rasul dan orang-orang benar, saleh, dan penuh dengan Roh Kudus, haruslah tampil sebagai persekutuan yang memiliki sikap kepedulian terhadap anak-anak. Gereja perlu memiliki sikap yang baru terhadap anak-anak. Sikap yang harus berbeda dengan komunitas lainnya. Anak-anak perlu dilihat sebagai pewaris, sebagai generasi penerus. Karena itu melupakan anak-anak dalam ibadah, mengabaikan mereka dalam program-program pelayanan, merupakan tanda bahwa ada yang salah dalam gereja. Termasuk membiarkan anak-anak hidup tanpa pengawasan yang baik adalah bentuk kesalahan yang dilakukan oleh kita sebagai orang tua. Inilah maksud yang hendak Lukas sampaikan dengan memberi informasi tentang masa kanak-kanak Yesus. Firman Tuhan ini kiranya memberkati kita teristimewa di dalam kita beraktivitas di hari yang baru ini. Mari kita berdoa. Tuhan, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami
Di hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami ini, kami diingatkan bahwa ada persoalan besar yang terjadi di sekitar kami Tuhan. Dan kami sebagai gereja, kami punya tanggung jawab untuk mengambil peran mengatasi persoalan ini Tuhan. Banyak sekali anak-anak yang adalah generasi penerus, pewaris kerajaan Allah. Mereka sementara luput dari perhatian kami Tuhan. Kami mohon pengampunan Tuhan untuk kesalahan, untuk kekilafan yang kami lakukan ini Tuhan. Biarlah lewat renungan yang kami dengar di pagi hari ini Tuhan, kami punya pemahaman yang baru Tuhan. Dan kami mulai belajar untuk memberi perhatian yang maksimal terhadap tumbuh kembang anak-anak kami, anak-anak di sekitar kami Tuhan. Mari menolong kami Tuhan, berjalan bersama-sama kami di dalam perjalanan kehidupan kami di hari yang baru ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita akan memulai aktivitas yang baru ini. Mudah-mudahan firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita semua, sehingga ada peningkatan dalam kualitas hidup kita. Shalom.